Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-13 bagi yang berpuasa hari Rabu dan hari yang ke-12 bagi yang berpuasa hari Kamis. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang Al-Qur'an. Tema Al-Qur'an ini menjadi sangat penting, ya, khususnya tentang tadabbur, karena banyak disalahpahami oleh banyak orang. Tadabbur itu seakan-akan menafsirkan, padahal antara tadabbur dengan mentafsirkan itu berbeda. Nah, kalau pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang tadabbur Al-Qur'an, karena tadabbur itu yang pertama menjadi salah satu hak Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu punya 4 hak. Kalau Al-Qur'an punya 4 hak, berarti kita punya 4 kewajiban terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah membacanya. Jadi hak Al-Qur'an itu ya dibaca, atau kewajiban kita adalah membaca Al-Qur'an. Tentunya membaca ada kajiannya tersendiri. Banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Hak yang kedua adalah ditadaburi. Ya, ditadaburi. Apa tadabur itu? Nanti akan kita bahas. Maka kewajiban kita adalah mentadaburi Al-Qur'an. Maka banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Hak yang ketiga dari Al-Qur'an itu adalah dihafalkan. Maka kewajiban kita menghafalkan Al-Qur'an. Seberapa mampukah kita menghafal Qur'an? Yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa 30 juz, ya sebisa kita, asal jangan sama sekali tidak hafal. Ketika ditanya berapa juz hafal Quran, justru itu nggak ada yang bisa dihafal, ya. Apalagi seorang bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarga, minimal kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu ya hafal, dan hafalnya fasih begitu. Hafalnya bagus, ya. Kenapa hafalnya bagus? Biar suatu kali mengimami, ketika hafalnya itu bagus, orang akan merasa bahwa
oh dia bacaannya bagus, mungkin hafal yang lainnya, walaupun cuman kulhu doang sebenarnya, kan gitu ya. Ya. Tapi kalau bacaannya nggak bagus, hafalannya nggak bagus ketika ngimami, ya orang pasti punya asumsi, wah, wong baca kulhu aja jelek ya, pasti tidak punya hafalan. Ya, maka kita kalau kemampuan menghafalnya sedikit, ya sebaik-baiknya kualitas bacaannya diperbaiki gitu. Agar orang berhusnuzon kepada kita, walaupun tujuannya bukan itu, kan gitu ya. Hak yang keempat adalah diamalkan. Maka kewajiban kita mengamalkan seluruh isi Al-Quran sebisa mungkin. Ya untuk mengamalkan Al-Quran, ketika kita kesulitan, ya kenali aja Rasulullah SAW. Karena ketika kita meneladani seluruh ya perilaku hidup Rasulullah SAW, sejatinya kita telah mengamalkan Al-Quran. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi Rasulullah itu Quran berjalan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tema ini kita bahas pada siang hari ini juga karena kita sudah dekat dengan nuzulul Quran. Sebentar lagi tanggal 17. Ingatnya jangan 17 Agustus tapi 17 Ramadan. Nah ya, itu adalah hari di mana Al-Quran itu diturunkan. Kalau Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, maka harinya pun menjadi hari yang mulia. Ya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran itu harus kita maksimalkan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah untuk tadabbur Al-Quran itu tadi sudah saya bacakan ayatnya di dalam Quran surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad liyadabbaru ya, untuk ditadabburi ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Ya, kalau arti bahasanya mengingatkan kepada orang-orang yang berakal. Coba penggalan akhir ayat ini Allah ungkapkan dengan kata-kata waliyatadzakkara ulul albab. Maka yang bisa menangkap nilai-nilai Al-Quran adalah mereka yang mau berpikir ya, ulul albab, orang yang berakal, mau berpikir ya. Orang yang tidak pernah mau berpikir tentang Al-Quran, selamanya dia tidak akan pernah bisa menangkap nilai di dalam Al-Quran walaupun dia membacanya. Karena uniknya Al-Quran, hadirin, membacanya saja mendapat pahala. Membaca. Beda dengan koran. Kalau sekarang nggak musim mungkin koran ya. Ya. Kalau bacaan-bacaan, kita membaca itu tidak mendapatkan pahala membaca. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, dampak dari bacaan kita yang dipahalainya itu adalah perbuatan baiknya, bukan bacaannya. Al-Quran berbeda, membacanya saja itu berpahala. Merenungkannya, tadabbur, itu berpahala. Ya. Menghafalkannya berpahala. Mengamalkannya berpahala. Jadi luar biasa. Ketika kita merenungkan satu ayat, menghayati satu ayat, kita baca, merenungkan, menghayati itu namanya mentadaburi. Kemudian kita hafalkan sebisa-bisanya. Setelah itu kita amalkan. Berapa kali lipatkah pahala kita pada satu aktivitas? Ini Al-Quran, dahsyat. Padahal kata Rasulullah, membaca satu huruf Al-Quran itu
pahalanya sama dengan 10 kali lipat kebaikan. Artinya membacanya dikali lipatkan 10. Luar biasa sekali aktivitas membaca satu ayat akan memberikan dampak pahala yang sangat besar. Ya, disitulah kenapa Al-Quran diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tadabbur itu menjadi penting? Tadabbur itu menjadi penting karena orang yang tidak pernah tadabbur Al-Quran, hatinya akan terkunci. Dia tidak akan pernah mudah menangkap petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak akan pernah. Ya. Jadi ini sebuah ilustrasi. Orang non-muslim yang tidak pernah punya perhatian terhadap Islam, cuek sama sekali, itu tidak akan bim salah bim masuk Islam. Tidak akan. Ya. Hatinya harus terbuka terlebih dahulu. Terbukanya melalui apa? Oh, dia interaksi dengan sesama muslim, sering dengar bagaimana ajaran Islam itu. Oh, ketika ada azan dia tidak menutup telinga, tapi dia dengarkan. Lama-lama kok indah banget kan gitu ya. Ketika ada bacaan Al-Quran, dia tidak cuek, tidak begini, tapi dia dengarkan ayat Al-Quran itu. Atau dia baca buku-buku, ya, atau dia berada dalam lingkungan, ya, itulah yang sesungguhnya membuka hati dia. Ya, maka petunjuk itu kemudian mudah masuk lewat dia, yang disebut dengan hidayatut taufik. Tapi orang yang sama sekali cuek itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah itu. Sama dengan kita seorang muslim, akan sulit kita mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran itu akan sangat sulit kita resap dalam tubuh kita manakala kita tidak membuka hati kita melalui tadabbur Quran. Jadi tadabbur itu akan membuka hati kita. Ya. Itulah mengapa kemudian tadabbur itu menjadi sangat penting. Ya. Ya. Orang yang tadabbur Al-Quran itu akan lebih mengenal Tuhannya. Ya. Karena ketika dia merasakan asik dalam aktivitasnya itu, disitulah dia akan merasakan betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Maka tuntutan dia untuk semakin mengenal Allah itu semakin besar. Itu kalau orang asik kan gitu. Ya kayak Rasulullah, hadirin. Rasulullah itu kan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kok engkau seperti menganiaya diri engkau? Sholat tahajud itu kok sampai dengan bengkak-bengkak kakinya, padahal engkau kan sudah dijamin masuk surga kan gitu. Rasulullah hanya mengatakan begini, tidak bolehkah aku bersyukur atas jaminan Allah kepada diriku, ya, dijamin masuk surga. Kalau aku sholat sampai bengkak-bengkak, itu adalah wujud syukurku kepada Allah. Nah syukur itu kan karena mengenalnya Rasulullah dengan Allah, sehingga asik berkomunikasi. Ya. Kalau kita gimana mau lama, susah mau lama. Ya, yang bengkak bukan betisnya tapi matanya, nahan ngantuk. Ya, juga bingung mau dibaca apa, kagak hafal-hafal, sing hafal qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq gitu. Susah mau panjang-panjang. Padahal sebenarnya boleh sambil sholat kita membaca Al-Quran, boleh. Tinggal diletakkan Quran yang besar kita baca, boleh. Ya, nah kerap kali orang kemudian putus asa dengan tidak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Tidak tahu ya sudah dia tinggalkan kan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadabbur, ya. Maka tadabbur itu menjadi utama karena
tadabbur Al-Qur'an itu akan menjadi penawar jiwa. Ya. Tadabbur Al-Qur'an itu inti dari ibadah. Orang itu akan merasakan asiknya melakukan sholat karena surat Al-Fatihah suka dia tadabburi, kan gitu. Ayat-ayat Al-Qur'an suka dia tadabburi, dia renungkan, dia fahami, dia hayati, sehingga ketika Allahu Akbar ya, sudah langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia faham makna dari Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar. Ya. Jadi simbolisasi ketundukan kita kepada Allah ketika sholat kita bertakbir mengangkat tangan. Allahu Akbar. Lah orang kalau nggak paham ya, dengan makna Allahu Akbar itu, maka dia tidak akan bisa menghayati ketika dia sholat. Ya biasa saja Allahu Akbar, kan begitu ya. Nah, coba kita lihat kalau dengar kisah Abu Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayatnya Rasulullah itu mengatakan kepada pamannya begini, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah bagi orang Arab itu gampang gak mengucapkannya? Jangankan bagi orang Arab, bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah itu gampang banget. Menghafalnya ya gampang banget, langsung hafal gitu ya. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan begitu. Ya, sampai di kalimat kata yang ketiga itu Rasulullah mengatakan, karena hanya kalimat itu ya, yang bisa memberikan ruang kepadaku untuk memberikan pembelaan kepadamu di hadapan Allah. Gitu. Kata Rasulullah kepada pamannya yang sedang sakaratul maut. Tapi Abu Thalib tetap begini, keluh. Ucapan la ilaha illallah. Kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan? Karena paham betul dengan makna la ilaha illallah. Sementara hatinya belum terbuka untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Karena paham walaupun kata yang begitu singkat tidak mau dia ucapkan. Walaupun hanya ucapan ketika itu. Maka Allahu Akbar, kata-kata yang sederhana itu kalau kita betul-betul fahami, hayati ya, itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita ya. Jadi kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabbur juga menjadi sangat penting karena tadabbur itu akan selalu mendatangkan hidayah. Dulu saya pernah menerangkan di tempat ini bahwa hidayah Allah itu kan ada 5 itu 1 gratis, 4 gratis, 1 harus kita ikhtiari. Nah, ikhtiar itu kan usaha. Kita harus usaha. Hidayah yang gratis itu hidayah insting, hidayah tubuh, organ tubuh, anggota tubuh, akal, agama, itu gratis itu. Yang tidak gratis itu hidayah taufik. Taufik itu kesesuaian kehendak kita dan kehendak Allah. Karena bisa jadi apa yang kita kehendaki tidak disukai oleh Allah ya. Dan apa yang Allah suka tidak kita kehendaki. Nah, taufik ini kesesuaian kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu harus kita ikhtiari. Nah, tadabbur itu adalah salah satu ikhtiar kita bagaimana kita mendapatkan hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa bedanya tadabbur dengan tafsir itu? Bedanya yang pertama, kalau tafsir itu penjelasan ilmiah dan rinci terhadap sebuah ayat.
Sedangkan tadabbur itu adalah refleksi pribadi atas makna ayat. Jadi kalau tafsir itu harus menggali ya dari berbagai sudut pandang, secara bahasa, secara historis. Lah kalau tadabbur itu kita hanya tahu artinya saja, kemudian kita renungkan. Itu kan refleksi pribadi. Ya, kira-kira bagaimana mewujudkan ayat ini dalam diri saya? Ya, bagaimana mewujudkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu kan tadabbur. Ya, alat bantunya adalah Quran terjemah, kan gitu. Atau buku-buku tafsir yang ringkas lah, yang sederhana gitu. Yang kedua, kalau tafsir itu dilakukan oleh orang yang punya keahlian, oleh ulama, kan begitu ya, punya modal ilmu alat ya, bahasa Arabnya ahli, nahwu sorobnya kuat, kan gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan tadabbur itu dilakukan oleh siapa saja. Jadi kita tidak ada alasan tidak bisa melakukan tadabbur, karena hanya merefleksi diri terhadap sebuah ayat yang kita baca, kita lihat maknanya. Yang ketiga, kalau tafsir itu kan berfokus pada sisi-sisi historis, asbabun nuzulnya apa, kira-kira membayangkan ayat ini ketika turun seperti apa suasana ayat ini ketika turun, kemudian mengkaji aspek-aspek linguistiknya, kan gitu. Makanya harus punya modal ilmu alat. Lah kalau tadabbur tidak. Tadabbur itu kan fokusnya hanya melakukan internalisasi, berpikir cara menerapkannya dalam hidup, kan begitu. Ya. Setiap orang punya jalan cara menerapkannya, kan begitu. Ya. Seperti kemarin ada seorang yang bertanya, kalau kita mengkaji ayat tentang Yahudi, itu pentingnya untuk kita apa? Wong kita ini bukan orang Yahudi, kan gitu. Terus saya nyampaikan, kalau Allah bercerita banyak tentang kaum terdahulu, itu yang ingin Allah sampaikan itu adalah perilakunya. Nah, kalau perilakunya yang buruk, nah bagaimana kita internalisasi dalam diri kita agar kita pun tidak meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, karena kata Rasulullah di dalam hadis kan, man tasyabbaha biqaumin ya fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu, begitu. Ya. Kemudian yang terakhir perbedaannya, kalau tafsir itu berupa penjelasan objektif, ya muncul penjelasan dari sebuah ayat. Kalau tadabbur bukan. Tadabbur itu hanya transformasi hati dan jiwa seseorang, ya, atas perenungannya, atas penghayatannya terhadap sebuah ayat. Nah, maka semua kita pasti bisa melakukannya, begitu. Tinggal mau atau tidak. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tadabbur itu punya manfaat yang besar terhadap mental kita, ya, terhadap jiwa kita. Ya. Tadabbur itu akan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Ya. Banyak studi-studi ya yang menunjukkan bahwa tadabbur itu meningkatkan stabilitas mental, ya. Meningkatkan stabilitas dan emosional, ya. Apalagi di masa-masa yang sulit. Ketika orang suka tadabbur Al-Quran, ya, dirinya akan terdidik untuk selalu merasakan tenang menghadapi problematika hidup seperti apapun. Ya. Saat sulit tidak akan pernah mengambil jalan pintas, ya, karena dirinya sudah mendapatkan pengaruh dari kebiasaan tadabburnya itu. Tapi orang kalau tidak terpengaruh oleh Al-Quran, ketika punya masalah apalagi berat, bisa jadi
dia akan melakukan jalan pintas atau jiwanya akan terguncang, depresi, jangan begitu ya. Maka bisa kita lihat mereka-mereka yang tidak beragama ya, karena tidak memiliki kekuatan mental yang baik ya, tidak memiliki kekuatan mental karena tidak pernah tadabbur Al-Qur'an, tidak pernah interaksi dengan Al-Qur'an, yang terjadi ketika mendapatkan masalah maka dia akan melakukan ya keputusan-keputusan yang ya keputusan-keputusan yang negatif begitu ya. Ya. Bunuh diri lah begitu misalkan gitu ya. Seperti di Jepang kan banyak begitu ya. Artis-artis Korea, artis-artis Jepang itu banyak yang melakukan bunuh diri. Ya. Karena tekanan yang dihadapi, bahkan ada yang bunuh diri hanya karena ketika dia sudah populer, kemudian kehidupan pribadinya itu tidak bisa terprivasi, selalu dikuntit oleh wartawan, oleh orang, banyak yang mengusik tentang urusan pribadinya. Dia tidak kuat hanya karena dia tidak punya privasi dirinya. Akhirnya apa? Ya bunuh diri. Itu yang terjadi. Ya. Yang kedua, tadabbur itu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tadabbur, maka dia semakin terdorong untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan menguatkan pikiran dan emosi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita tadabbur? Nah, ini panduan. Ya, panduan untuk kita. Yang pertama, membaca dengan kesadaran penuh, baca Al-Qur'an. Ya. Maka kenapa ada adab dalam membaca Al-Qur'an? Itu adab itu agar kita serius ketika membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun sekarang kan banyak yang orang mungkin baca Quran sambil tiduran. Lama-lama tekluk begitu ya. Wah, tadi sampai mana ini ya gitu ya. Atau ada bunyi WA gitu ya, ada bunyi notifikasi, ini terganggu untuk lihat dulu kan begitu. Jadi bagaimana kalau itu bisa dikatakan cara upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran penuh bahwa kita membaca Al-Qur'an. Ya. Ya. Para ulama zaman dulu, maka ada sebuah buku itu, bagaimana cara membawa Al-Qur'an, kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Terus di bagiannya itu ada bagaimana cara kita bawa Quran. Itu tidak hukum, bukan merupakan hukum kalau tidak melakukan kemudian dosa. Tapi wujud adab kita, kalau kita punya adab yang baik terhadap Al-Qur'an, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan pengaruh dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Bukan persoalan hukum. Ya. Misalkan bawa Quran, coba kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin, orang non muslim itu begitu memberikan penghargaan terhadap kitab sucinya, sehingga mereka membawanya saja begini. Ya. Kitab suci Al-Qur'an. Sementara kita bisa jadi bawa Quran ada yang masukkan saku. Ya, kalau Qurannya kecil zaman dulu kan begitu ya. Atau bawa Quran begini aja begitu. Ya. Ya boleh tidak? Ini bukan berbicara boleh dan tidak boleh. Ini bicaranya adab. Bicaranya adab. Ya kalau bicara hukum tidak masalah, kita tidak berdosa. Tapi bahasa adab kepada Allah seperti itu kan isinya firman-firman Allah. Jadi lakukan dengan kesadaran penuh, dengan niat yang ikhlas, ya, dengan kehadiran hati bahwa saya sedang membaca Al-Qur'an. Makanya orang yang bisa bahasa Arab itu lebih bisa menikmati, karena keindahan bahasa Al-Qur'an itu bisa dirasakan betul. Ya. Terus, ya,
Setelah kita baca dengan penuh kesadaran, kemudian kita renungkan, ya, merenungkan dan menghubungkan. Maksudnya merenungkan ayat itu, lantas kita kaitkan dengan situasi diri kita, dengan keadaan kita. Ya, ini targetnya tadabur ya, bukan tilawah. Kalau tilawah mungkin targetnya hatam, tapi kalau tadabur kan tidak terburu-buru. Ngaji mungkin satu ayat, dilihat terjemahnya, kemudian kita bayangkan ayat ini kira-kira kalau dikaitkan dengan situasi diri kita seperti apa, kan gitu. Ya. Oh ternyata tidak mendapatkan hubungannya, ya lanjutkan ayat berikutnya, karena bisa jadi tidak semuanya bisa dikaitkan dengan konteks diri kita, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, pahami konteks ayatnya, ya. Nah, untuk memahami konteks ayat, ya kita perlu tahu sebab turunnya Al-Quran itu. Ini contoh ya, contoh filosofi. Di bulan Syaban kemarin saya terangkan itu di sini. Kalau ada pertanyaan mengapa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, ada enggak? Oh, dalil-dalil, penjelasan-penjelasan dari Nabi terkait kenapa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu tidak ada. Tapi kita pelajari konteksnya, kebiasaan orang Arab dulu. Oh, Nabi Muhammad itu dulu suka beruzlah di bulan Ramadan. Oh, kenapa Nabi beruzlah di bulan Ramadan? Karena kebiasaan orang Arab di bulan Ramadan itu dua setidaknya. Mereka berdagang keluar wilayah atau mereka berada di dalam rumah aktivitasnya. Karena Ramadan itu dalam keadaan panas yang terik, kan gitu. Panas yang terik. Nah, Rasulullah memanfaatkannya untuk beruzlah di Gua Hiro. Nah, kebetulan ayat Al-Quran itu turun ketika Rasulullah beruzlah. Allah bukan kebetulan, Allah tetapkan. Quran itu turun pada saat Rasulullah beruzlah. Nah, uzlahnya itu di bulan Ramadan. Nah, kita ini bisa mengkaitkan karena dengan bagaimana tabiat orang Arab. Nah, sekarang kita tidak usah mengkaitkan gimana turunnya ayat Al-Quran dengan diri kita, gitu ya. Tidak begitu. Ya kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, tinggal bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kemuliaan yang diperoleh itu bisa jadi tidak sebanding dengan usia hidup kita. Ya. Lailatul Qadar itu kalau dapatkan kan 84 tahun lebih. Nah, jangan-jangan usia hidup kita itu tidak nyampe 84 tahun. Zaman sekarang 40 tahun aja banyak yang stroke kemudian wassalam. Nah, ya. Usia 50 tahun meninggal dunia. Ya. Jarang yang bisa sampai dengan usia 84 tahun. Ya. Ya alhamdulillah Trisutrisno kemarin usia 90 tahun meninggal dunia. Ya. 90 tahun itu termasuk yang jarang. Ya. Kemudian berikutnya, ya, ambil pelajaran dan hikmah dari ayat yang kita baca itu. Kira-kira pelajarannya apa, hikmahnya apa, kan begitu. Dan yang terakhir, amalkanlah. Ya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa mengajak, ajaklah orang lain untuk ikut melakukan sebagaimana yang kita lakukan, karena itu adalah wujud pengamalan dari ayat Al-Quran yang kita pahami. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode-metode yang bisa kita gunakan untuk tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk senantiasa senang interaksi dengan Al-Qur'an, dikuatkan hati kita untuk tetap memiliki rasa cinta dengan Al-Qur'an, sehingga kita ditakdirkan menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an.
Quran. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.